anak itu nggak boleh nangis. Jadi kalau anak nangis itu disuruh diam. Udah gimana pokoknya biar anak itu diam. Di sini di Austria anak dibiarin nangis. Bukannya orang tua itu tega, bukan. Itu cara mereka mendidik anak. Halo Om Tante dan kakak online semua. Jadi di vlog kali ini kita akan membahas perbedaan parenting di Indonesia dan di Austria. Temenin sama sini. Nomor 1, disiplin. Nah, di sini dibiasakan itu anak-anak itu benar-benar dilatih dari kecil untuk disiplin. Jadi apalagi yang udah mulai masuk kindergarten, benar-benar TK, mereka akan tahu nih rutinitas morning rutin. Mereka tahu harus apa setelah bangun tidur. Pokoknya dilatih untuk sedisiplin mungkin. Jadi semua sudah ada waktunya. Waktu misalnya jam 12 udah makan siang, karena di kindergarten juga ada untuk makan siang di sekolah bareng-bareng sama teman, dan waktunya main gitu. Dan semua benar-benar tersusun rapi sampai tidur juga harus tepat waktu gitu. Di sini disiplinnya lebih disiplin karena biasanya kan anak aku dulu di Indonesia ya, si Rasya tidur ya udah bisa jam 9, jam 10, pernah jam 11 malam. Tapi kalau di sini harus disiplin benar-benar jam 8 tidur. Udah tidur itu udah nggak ada alasan kenapa nggak tidur gitu. Jadi harus tidur jam 8. Nomor 2, boleh main kotor. Nah, ini yang menurut aku sendiri gak ada di Indonesia, karena pasti orang tua itu gak mau anaknya kotor kalau di Indonesia. Contoh kayak main hujan-hujanan, becek dikit, terus aduh jangan nanti bajunya kotor, pasti kayak gitu. Tapi kalau di sini anak dibiarin mau itu masih bayi, dia main di rumput yang basah, dia mau main air kotor, maksudnya bukan air kotor yang gimana, dari hujan gitu terus becek gitu, dia main kayak gitu bisa. Bahkan lumpur ya, dulu di sekolah tuh main gitu. Pulang-pulang Rasya tuh pernah kotor banget gitu dari sekolahan. Malah terkadang kalau mungkin itu agak aneh kalau anaknya itu kok nggak kotor-kotor gitu. Apa dia nggak main, dia nggak have fun gitu di sekolahan sama temen-temennya atau gimana gitu. Jadi di sini nggak ada orang tua yang kayak ih jangan kotor-kotoran nanti bajunya kotor, itu bajunya baru, nanti biarin aja. Nomor 3, no gadget. No gadget. Nah, ini dia problem anak-anak di usia ketika bener-bener gini. Jadi anak itu akan mencontoh orang tua, ya kan, itu udah pasti. Jadi itu di Austria itu sendiri jarang ada orang tua yang main gadget di depan anaknya, karena itu akan mencontohkan anak. Ya udah kebiasaan sikap dan orang tuanya seperti itu, jadi kan dia akan mencontoh. Nah, untuk kayak di Indonesia itu sering banget aku lihat kayak anak biar diem dikasih gadget, makan di restoran, tempat umum, biar anteng kasih gadget kayak gitu. Jadi itu hal-hal negatif menurut aku, karena untuk usia kecil menurut emang sih gadget itu ada pengaruh baik gitu. Dia mungkin anak bisa mulai berhitung, bisa nyanyi, bisa apa. Tapi kalau menurut aku sendiri kalau masih kecil itu nggak perlu sih gadget gitu ya, nggak. Jadi dan untuk Rasya di sini kita
kasih rules ke dia untuk main gadget itu cuman Sabtu dan Minggu, itu paling cuma 1 sampai 2 jam aja. Dan karena kebiasaan itu jadi dia udah nggak terlalu pengen gadget juga waktu dia libur. Dia pengen main, dia pilih pengen main gitu sama temennya atau main keluar sama orang tua, jadi nggak terlalu pengen juga gitu jadinya. Iya, jarang minta gadget sekarang, nggak pengen nonton YouTube gitu, dia udah nggak, males gitu. Karena di Austria itu banyak edukasi, jadi permainan kayak main-mainan box gitu. Jadi banyak banget permainan di toko yang bisa dibeli dan bisa dimainin sama orang tuanya gitu di rumah. Jadi di situ sih nggak harus waktu libur itu main gadget gitu. Kadang kita juga Sabtu dan Minggu karena libur kita nonton Netflix, film anak-anak bareng kayak gitu. Habis itu kita main di luar, main di playground, mainan perosotan. Rasanya lebih suka kayak gitu sih sekarang daripada kayak gitu. Nomor 4, membiarkan anak menangis. Nah, ini yang salah banget parenting di Indonesia. Anak itu nggak boleh nangis. Jadi kalau anak nangis itu disuruh diam. Udah gimana pokoknya biar anak itu diam. Mau dikasih sampai kayak diiming-iming, ayo yuk beli jajan, ayo ke Indomaret, ke Alfa beli makanan atau beli mainan atau kemana, ayo maunya apa, kayak gitu-gitu kan. Di sini di Austria anak dibiarin nangis, bukannya orang tua itu tega, bukan, itu cara mereka mendidik anak. Karena mereka akan berhenti nangis dengan mereka sendiri, mereka akan capek dan mereka akan berhenti. Setelah mereka berhenti menangis, orang tua pun akan bertanya kayak, kamu kenapa? Apa yang bikin kamu sedih? Itu gak akan didiemin kayak gitu. Tapi ketika anak nangis, orang tua akan lebih membiarkan dia menangis kayak gitu. Jadi ketika anak nanti mau bicara apa keinginan dia nggak perlu menangis, karena itu percuma. Kenapa harus nangis? Langsung aja to the point sama orang tuanya apa yang dia mau kayak gitu. Dan anak nggak selalu bisa dapat apa yang dia mau gitu. Selalu ada peraturan antara anak dan orang tua kayak gitu sih. Ya kan? Nomor 5, mendengar apa yang anak kita mau dan dia bisa bilang no. Nah, jadi di sini itu maksudnya anak itu bisa bilang enggak ke orang tua, bukan berarti melawan. Ketika orang tua nyuruh dia harus kayak makan ini tepat waktu, belajar disiplin kayak seperti itu, anak kan ngikutin perintah orang tua kayak gitu. Ada kalanya orang tua juga harus respect ke anak, bukan selalu anak ikutin kata orang tua gitu. Jadi orang tua harus mendengarkan apa yang anak mau. Anak lagi bermain, lagi asik main, dia bilang nggak mau, dia masih mau main, ya udah biarin gitu. Kita nggak bisa menjadi toxic parents kayak yang egois banget gitu. Kita juga harus mendengar anak itu maunya gimana kayak gitu. Kita harus dengerin gitu, karena kalau nggak sama orang tuanya dia akan cerita sama siapa ya, gitu kan. Penting. Penting itu, anak penting juga banget. Orang ya, maksudnya di sini kan membangun rasa respect ya. Rasa respect tuh ke anak-anak respect sama orang tuanya dan orang tua respect ke anaknya. Jadi nggak cuma satu. Kita membangun komunikasi itu kan 2 arah, bukan 1 arah. Jadi kita harus mendengarkan juga, mendengarkan dia, bertanya apa maunya dia. Nomor 6, waktu bermain. Waktu bermain. Jadi anak itu punya waktu bermain, belajar. Jadi kalau di Austria itu kalau anak udah mulai sekolah, jadi banyak juga, ini aku akan jawab sekalian, banyak yang tanya gimana kehidupan Rasya ketika dia udah mulai masuk kindergarten, apa dia bisa
bahasa, apa dia udah gimana. Tentu dia belum bisa bahasa Jerman. Dan gimana komunikasinya ya, logika aja sih, maksudnya kayak mungkin perbedaan Rasya dan bayi. Kalau bayi itu cuma bisa nangis kalau dia lapar, haus, atau dia buang air gitu. Tapi kalau Rasya udah bisa ngomong, cuman orang dewasa nggak bisa ngerti. Tapi kan di sini itu nggak jadi masalah gitu, di kindergarten itu nggak jadi masalah untuk guru-gurunya, karena bukan cuman Rasya yang maksudnya gurunya bukan cuman pernah, sebelum Rasya juga dia pernah gitu ada anak yang emang belum bisa bahasa Jerman gitu. Dan akhirnya ya berkat di situ di kindergarten dia bisa ya sebelum masuk sekolah dasar gitu, SD gitu. Jadi semua baik-baik aja sih. Rasya juga di sini itu dia nggak ada masalah, bener-bener aku salut sama dia. Martin juga dia nggak ada takut. Nggak ada takut, nggak ada merengek, minta pulang, nangis atau gimana, takut temenin gitu. Kalau di Indonesia kan udah biasa parentsnya itu tunggu di sekolah sampai pulang gitu. Jadi kalau di sini nggak ada, dia diantar dan dijemput sama mobil sekolah kayak gitu. Dan itu dia nggak nervous kayak tanpa orang tua, dia nggak pernah minta ditemenin gitu. Bagus sih di situ. Dan untuk di sini kalau untuk waktu bermain, orang tua di Austria itu cuman kasih waktu Sabtu dan Minggu atau hari libur sekolah. Biasanya orang tua di Austria itu selalu ngasih anaknya itu jadwal gitu, bukannya nge-push anak untuk lebih kayak dia tuh melatih kreativitas, mau mencari passionnya si anak ini apa. Makanya Rasya itu sama papahnya dikasih untuk latihan sepak bola gitu habis pulang sekolah. Terus juga Sabtu aja pagi itu dia juga taekwondo sama papanya gitu. Jadi kita bisa ngelihat anak gitu. Toh kalau dia nggak suka dia bakal bilang dia nggak mau gitu. Tapi so far dia nggak kayak gitu, dia melakukan yang terbaik gitu, yang terbaik yang dia bisa. Itu bener-bener aku salut banget sih. Apalagi dia masih 6 tahun ya, yang rata-rata tuh teman-teman yang lain udah agak besar-besar gitu. Ya bahasa sih cuman kendalanya gitu. Kalau di Rasya sendiri nggak ada masalah gitu. Jadi gitu. Mungkin orang-orang di Indonesia mikir udah shock duluan karena ketika aku bilang Rasya sekolah TK pulangnya jam 4 sore, kok lama banget gitu. Itu udah bikin mikir gitu. Terus kan habis pulang sekolah capek. Enggak, maksudnya gini, kita nggak bisa bilang itu capek karena di sana itu cuma main, dan di sana itu ada waktu untuk tidur siang. Jadi di TK-nya itu ada tempat tidur gitu. Mereka makan juga di sana, bisa tidur. Jadi sebenarnya kindergarten di sini bedanya sama di Indonesia. Kalau di sini itu cuma bermain, udah, nggak ada PR, nggak ada apapun. Dan kalau misalkan gurunya itu di kindergarten di sini kasih tugas, itu yang buat kayak bermain gitu tugasnya, nggak yang berat harus bikin prakarya atau apa di rumah, yang which is sebenarnya orang tua juga gitu yang bingung, aduh bikinnya gimana nih gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak ada sih, nggak kayak gitu. Itu perbedaannya TK di sini sama di Austria. Di sini sama di Austria. Di sini sama di Austria. Di sini sama di Indonesia. Enggak. Nomor 7, peraturan yang dibuat oleh orang tua. Nah, ini untuk parenting di Austria. Jadi orang tua itu punya kewajiban hak penuh atas anak, udah pasti kan gitu. Jadi mereka juga membuat peraturan di rumah untuk semua sebenarnya kayak gitu. Misalnya Rasya harus tidur jam 8, Rasya harus menggosok gigi, sebenarnya sih kayak gitu-gitu. Atau peraturan yang lainnya, nggak boleh nonton TV, nggak boleh nyalain ini, dan harus makan gini. Nah, dan yang lain dari itu, jadi ketika contohnya gini, ketika orang tuanya itu mau pergi, kayak kita kemarin mau rapat
rapat di sekolah. Nah itu kan Rasya nggak ada yang jagain gitu, dan kita titipin ke oma. Nah pilihannya oma mau ke sini atau Rasya yang ke rumah oma. Tapi karena Rasya mintanya oma yang datang ke sini, maka omanya datang ke sini. Nah oma pun tanya ke kita berdua apa yang harus dia lakukan, apa peraturan untuk Rasya sebelum tidur, apa yang dia harus lakukan, apa yang biasa dia gimana. Jadi itu nggak seenaknya, kasarannya oma yang ngatur Rasya, enggak gitu. Oma akan mendengarkan apa yang biasanya kita kasih ke Rasya kayak gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, misalkan nggak boleh makan manis atau apa gitu-gitu, itu kan juga peraturan gitu. Tapi kalau misalkan oma ngasih makan manis, kita bikin peraturan yang manis, itu kan melanggar peraturan. Jadi di sini itu penting banget. Jadi semuanya tuh respect semua, ibarat walaupun oma itu keluarga kita, tetep gitu. Karena itu penting sih untuk tanya ya gimana peraturan yang kita buat sebagai orang tua, biar Rasya juga mengerti. Kayak gini jadinya, oh aku sama orang tua aku nggak dikasih, tapi sama oma dikasih. Itu kan berarti dia itu bisa curang, bisa cheating, ya kan. Dia bisa, oh yaudah deh aku sama oma aja karena oma itu ngertiin aku gitu. Misalkan kita nggak ngasih main handphone, dia minta sama oma aja gitu buat main handphone, gimana nonton YouTube. Itu kan kalau anak kecil kan pasti bakal milih yang mau mendengarkan dia gitu. Tapi jangan salah, ketika siapa yang suka, kalau menurut aku ya, yang aku tahu nih ya Bia, kalau misalkan neneknya atau kakeknya kasih nurutin dia, nurutin terus, itu biasanya malah mereka yang berani, Rasya tuh berani ke mereka, malah tuh nggak patuh 100% bener loh gitu. Itu juga jadi cerita teman-teman aku kayak gitu. Jadi malah yang mereka yang manjain, misalkan kakek neneknya yang manjain, tapi dia juga yang si anak ini berani gitu ke mereka, berani ngelawan, berani ngebantah, berani teriak-teriak gitu. Malah kayak gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki si parenting di Indonesia gitu. Nomor 8, dari kecil tidur sendiri. Nah, aku di sini pernah ngomong sama Martin gini, udah Rasya tidur sama kita deh 1 hari, 1 malam gitu. Martin langsung bilang nggak boleh. Karena aku nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi gini, permasalahannya nggak masalah sih, tapi emang di sini tuh udah mandiri tingkat dewa banget. Disiplin dan mandiri tingkat dewa gitu. Parenting di sini. Jadi anak itu ya kalau masih bayi oke lah gitu. Maksudnya kayak sini udah masuk kindergarten, TK, dia harus tidur sendiri gitu. Punya kasur sendiri, ruangan sendiri, pokoknya mau gimana pun dia tidurnya sendiri, nggak ada bareng sama orang tua. Biasanya kan gini, anaknya sakit nih misalnya, terus aku pernah kan minta kayak gitu, rasanya lagi sakit tidur sama aku. Berarti enggak, dia akan tidur di tempatnya dia. Kita orang tua bisa kan, misalnya nengokin gitu, liatin ke kamarnya dia, cukup kayak gitu. Jadi dia akan tetap tidur di tempat tidurnya dia. Di sini kayak gitu. Karena kalau nggak gitu, gimana dia tidur jam 8 dan kita mau apa-apa lagi, bersihin dapur atau apa, gimana kalau dia tidur di tempat tidur kita, gimana? Iya, gimana? Dia bisa, dia harus tidur waktu kita tidur, dan itu malam banget, nggak boleh. Iya, jadi anak kecil, ya pokoknya kita bikin peraturan, Martin bikin peraturan untuk Rasya tidur jam 8. Itu gak pernah lebih dari jam 8, bener-bener kalau udah peraturan itu nggak ada setengah 9 gitu. Kita udah, pokoknya kita aktivitas nih udah langsung lepas, langsung nggak ada kayak ya udah tanggung 5 menit lagi, tanggung 10 menit lagi, 15 menit lagi, enggak. Udah jam 8 kurang udah mulai gosok gigi, apapun dilepas. Jadi sebagai orang tua, kita yang bikin peraturan, kita juga jangan nggak ngikutin peraturan yang kita buat juga gitu. Penting banget. Itu nomor 1 ibaratnya kan.
nggak bisa. Itu bukan namanya peraturan. Iya, itu peraturan, kayak malu juga sih sebagai orang tua, masa udah bikin peraturan orang tuanya juga ya sendiri yang ngelanggar peraturan itu. Nomor 9, budaya membaca. Ini termasuk shock culture aku di Austria. Aku belum bikin video ini sebenarnya untuk shock culture, tapi ini salah satu shock culture untuk aku sendiri pas aku nyampe di Austria sama Rasya. Maksudnya pas aku di sini sama Rasya, ada cerita ketika aku mau pergi ke mall sama Rasya dan Martin gitu, habis belanja dan kita pergi ke McDonald's. Tau lah ya, untuk beli paket Happy Meals gitu untuk si Rasya, dan itu kan ada hadiahnya gitu, dan aku kaget banget. Aku bilang ke Martin, hadiahnya buku. Terus dan emang buku gitu, maksudnya nggak ada pilihan buku judulnya mungkin gitu, pokoknya itu buku gitu, nggak ada mainan. Kalau kita kan nggak pernah aku di Indonesia nemuin hadiah Happy Meals itu buku deh, nggak pernah sama sekali, serius nggak pernah. Itu mainan. Jadi misalkan karakter Looney Tunes atau karakternya Minion atau siapa, pokoknya itu mainan edisinya itu gitu, nggak pernah. Ya, waktu aku kecil juga kayak gitu, nggak ada buku. Iya. Iya. Tapi sekarang Aku ada. nggak ingat. Iya. Karena kamu nggak ingat. Enggak, aku dapat Happy Meal banyak. Tapi dapat mainan. Iya. Tapi nggak buku. Tapi kenapa sekarang buku? Ya itu lebih bagus. Aku Iya. mau dapat buku. Iya, jadi aku pun dapat cerita dari temen juga. Iya, anak-anak di sini tuh udah biasa banget budaya membaca. Jadi ibaratnya mereka itu mainannya mau ditukar nih, bukunya mau ditukar sama mainan, nggak mau jadinya. Anaknya mau pilih buku, temen aku cerita kayak gitu. Anaknya mau pilih buku, nggak mau pilih mainan. Itu interesting banget buat aku, karena ini mainan loh sama buku, lebih milih buku gitu. Dan di sini itu parentsnya ya biasa baca buku sebelum tidur untuk baca cerita gitu. Apalagi ini bagus untuk Rasya, termasuk mamanya juga, bundanya belajar bahasa Jerman, untuk baca buku bahasa Jerman. Jadi udah biasa sebelum tidur baca buku cerita untuk anak kayak gitu. Di sini pokoknya dari kecil benar-benar budaya membaca. Jadi nggak heran kalau main kemana gitu di rumah siapa temennya Rasya tuh, Rasya aja ulang tahun juga dikasih buku tuh banyak banget gitu, karena emang itu udah termasuk salah satu hadiah yang bisa kita kasih ke anak. Jadi nggak selalu mainan sama pakaian, buku itu banyak banget. Rasya datang ke sini langsung banyak dapat buku. Dan dia juga mau lihat buku. Iya. Tapi belum bisa baca. Iya, bahasa Jerman. Akhirnya Rasya juga tertarik banget untuk belajar buku, karena kadang dia minta ke papanya, papa aku minta tolong bacain buku cerita ini kayak gitu. Iya. Sebenarnya menurut aku di Indonesia itu orang tuanya agak males sih buat kayak gitu, kayaknya gitu, kayak males gitu. Padahal ada waktunya menurut aku itu bagus gitu daripada nonton YouTube gitu. Bisa sih emang di YouTube itu kan sekarang udah ada buku kayak dongeng cerita anak gitu. Tapi menurut aku buku itu lebih nyaman deh gitu, kayak karena kan kalau handphone itu kayak cuman gambar gerak terus cerah berwarna kayak gitu. Menurut aku tapi lebih efisien pakai buku gitu. Dan juga bisa baca bersama, dia bisa lihat hurufnya. Iya itu penting sih, karena kalau video kan cuma denger aja ya. Ya cuman ya udah gitu, gambarnya gerak kayak gitu yang aku bilang. Jadi di sini udah budaya baca tuh dari kecil banget. Yang enggak, aku jujur aku malas baca. Aku malas baca waktu kecil, malas banget. Karena enggak, kalau nggak baca gimana? Iya, malas baca buku. Kamu nggak pernah baca buku? Baca, Bi. Kapan aku nggak baca buku? Gimana buku kamu? Iya kan aku belajar bahasa Jerman baca buku. Pokoknya
di sini tuh itu baca buku tuh udah penting. Aku salut sih gitu yang bener-bener anaknya tuh, aku jadi sadar ya Allah dulu kecil kemana ya nggak baca buku. Padahal ya asik juga gitu kalau orang tuanya itu bisa paham dan ngajarin anak lebih kayak gitu sih. Maksud aku ada gini loh, quality time-nya tuh lebih berasa menurut aku. Itu juga termasuk pendekatan orang tua dan anak ya. Daripada dikasih handphone nih, ini tuh Dia lihat dekat sama handphone aja. ya kan, terus dia pasti juga kepengen coba lihat yang itu satu lagi gitu. Tapi kalau buku kan udah habis, udah selesai, udah tutup, tidur. Kayak gitu. Nomor 10, melatih anak untuk berterima kasih dan bilang maaf. Sebenarnya aku yakin sih di Indonesia juga kayak gitu parentingnya gitu. Cuma mungkin masih terlalu minim kesadaran gitu. Jadi kebanyakan itu jadi tuh anak itu kayak dimarahin sih kalau dia nggak bilang tolong atau maaf gitu. Ih gimana sih kamu yang sopan gini sama ini, bilang apa, kayak bilang apa. Pasti maksudnya anak nih di belakangnya ada orang tua, ayo bilang apa. Itu di Indonesia masih kayak gitu. Di sini dikasih, orang tua nggak usah ngomong kayak ayo sayang anak bilang apa, nggak gitu. Dia sadar sendiri, terima kasih tante. Kalau di Jerman danke, danke tante. Masalahnya di sini kalau dia bilang terima kasih, mereka nggak akan ngerti. Dia harus bilang danke. Iya. Itu pertamanya dia bilang terima kasih, tapi sekarang Rasya udah bilang danke, itu terima kasih. Terus kalau misalkan apa sih dia kasih terus orangnya bilang danke, dia bilang bitte itu sama-sama kayak gitu. Dia udah sadar sendiri gitu. Terus udah sadar juga kalau misalkan dia salah, even ke teman, orang tua atau apa, maaf bunda, maaf papa, atau siapapun gitu. Jadi dia nggak lupa untuk terima kasih dan maaf, itu penting sih. Jadi toleransinya itu tinggi gitu terhadap orang-orang sekitar. Enggak. Itu dari 10 ini sih menurut aku yang beda banget gitu. Dan mungkin untuk pembelajaran parenting di Indonesia bisa sebenarnya gini loh, banyak yang bilang itu kan karena hidup di sana. Ya kenapa gini, ya beda sama di Indonesia. Sekarang gini, kalau memang parenting di sini lebih baik dan nggak ada di Indonesia, bukan karena nggak umum gitu. Kenapa nggak ngikut gimana cara parentingnya di negara maju? Menurut aku itu nggak salah gitu, karena banyak yang bilang iyalah kalau di sana beda, iyalah negara maju, iyalah negara Eropa. Menurut aku ya nggak apa-apa, itu kan bener, bisa dicontoh di mana aja gitu, even Indonesia yang negara berkembang. Jadi segitu aja video kali ini. Mungkin nanti kita akan bikin video menurut om, tante, dan kakak online. Mungkin kita mau buat video tentang apa. Kayak aku tuh suka bahas kayak gini sama Martin gitu. Kadang kita emang beda negara, udah pasti kan kita banyak perbedaan. Jadi dari perbedaan itu kita bisa ini yang benar, gini gitu. Jadi sadar dan tahu gitu. Mungkin kita bisa improve bareng-bareng juga sama kalian semua yang nonton. Dan ya udah, itu aja. Sampai ketemu di vlog berikutnya.